Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya menyesalkannya sikap Presiden Republik Indonesia tidak memberikan respon terhadap tragedi yang dialami oleh Syekh Ali Jabir ya. Ini satu peristiwa penting, percobaan pembunuhan terhadap seorang penghafal Quran, Syekh Ali Jabir. Mengapa tidak memberikan respon untuk mencegah kemungkaran ini tidak berulang? Jadi ada perhatian dari pimpinan negara. Dan saya juga menyesalkan sikap Menteri Agama Republik Indonesia yang tidak memberikan respon, tidak mengutuk ya pelaku percobaan pembunuhan terhadap seorang hafiz Al-Quran, seorang penghafal Quran, yaitu Syekh Ali Jabir. Tapi saya kalau melihat rekod rekam jejak kita, saya bisa paham dulu waktu ada pembantaian umat Islam di Masjid An-Nur di Selandia Baru, Presiden tidak memberikan respon. Tetapi Turki, Presiden Erdogan mengecam di forum-forum internasional peristiwa pembantaian yang membuat 51 orang syahid di dua masjid di Selandia Baru, jauh dekat kutub Antartika. Selandia Baru jauh, tapi Turki memakai forum-forum internasional termasuk forum Uni Eropa mengecam pembantaian itu yang melukai umat Islam. Dan presiden kita tidak memberikan satu respon yang memadai, hanya diwakilkan pada Menteri Luar Negeri, justru yang memberikan respon yang keras terhadap peristiwa di Selandia Baru. Gubernur DKI Anies Baswedan dalam bahasa Inggris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harrowing news from Christchurch came out earlier this afternoon. Jakarta was shocked. More than 40 people have been killed in an unthinkable act of terror, a shooting during Jummah prayer. On behalf of the people of Jakarta, we are extending our deepest condolences to the families of those lives have been taken away, and also to the Muslim community in New Zealand. We pray to Allah that all victims will be granted syuhada, will be granted Jannah. Jakarta stands in solidarity with Christchurch, with New Zealand and its people, who is known for their peacefulness, openness and warmth toward other people from all walk of life. We believe that the government of New Zealand will take this matter extremely serious and justice will be served. Thank you. May the blessing of Allah be upon us all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara pimpinan negara muslim terbesar di semesta Indonesia tidak memberikan respon yang keras ya terhadap itu penderitaan umat Islam di belahan dunia yang lain, padahal kita negeri muslim terbesar di dunia. Ini satu sikap mengecewakan. Sementara ada anak muda menghardik, membentak-bentak seorang guru ngaji yang dilakukan oleh Sa'ad Mu'afi, itu direspon oleh Menteri Agama sebagai satu bentuk tabayun yang bagus sekali. Bagaimana satu bentuk tabayun, satu klarifikasi, satu upaya untuk mencari data yang lebih benar dengan cara yang sangat radikal dan beringas yang dilakukan oleh oknum banser itu. Tapi Menteri Agama memberikan respon tuh sekarang kepada tindakan yang dilakukan oleh oknum banser dengan cara melakukan kekerasan verbal terhadap bapak tua yang guru di madrasah itu. Tetapi peristiwa pembunuhan yang hampir menewaskan Syekh Ali Jabir itu, seorang penghafal Quran, Menteri Agama tidak berbuat apa-apa, tidak memberikan statement apa-apa. 13, 14, 15, 16 sudah hari keberapa ini, padahal video itu begitu viral. Kita melihat kalau begitu ya,
satu posisi intelektual dari pemerintahan kita, dari rejim ini terhadap Islam memang tidak ramah dan tidak menimbulkan rasa simpatik di kalangan umat Islam. Dan catatan saya kedua, dan saya tentu kecewa dengan pemimpin-pemimpin saya. Oh, Indonesiaku. Dan kedua, saya juga kecewa, tapi saya sudah sempat upload. Harusnya video yang sangat brutal itu satu upaya pembunuhan, ya, bukan upaya penusukan, pembunuhan itu yang dilakukan dengan kekuatan full seorang pemuda yang inisialnya AA itu dipertontonkan berkali-kali di media massa. Harusnya di take down oleh YouTube atau permintaan pemerintah Indonesia supaya dihilangkan, ya, dan wajahnya jangan dimunculkan, sebagaimana dulu pemerintah Selandia Baru tidak menyebut nama pembunuh, dihilangkan dalam setiap media massa online maupun media massa tertulis. Namanya tidak sesuai, wajahnya tidak ditampilkan, ya, karena tujuan dari teroris itu yang mau membunuh Syekh Ali Jabir itu memang mau menteror masyarakat, dan tujuannya sudah tercapai karena video itu viral di mana-mana, dan itu menimbulkan ketakutan di kalangan para ustadz, para kiai, karena tujuannya memang untuk menteror. Harusnya video itu dilenyapkan, di take down oleh YouTube, dan tidak diulang-ulang lagi oleh beberapa channel YouTube yang memang membela Syekh Ali Jabir. Ini satu tujuan teroris itu di belakang dalangnya itu sudah berhasil, karena memang mungkin saya tujuan tidak membunuh hanya untuk melukai, tetapi peristiwa upaya menteror kelompok Islam tertentu itu dengan cara gambar yang disebarkan secara sadis, itulah yang dituju supaya viral, dan itu sudah tercapai. Aktor intelektual di balik operasi intelijen ini, entah siapa, itu sudah berhasil karena video itu diputar berulang-ulang di semua channel YouTube, ya, termasuk di Ojo Lali beberapa kali. Seharusnya itu di take down, karena ternyata bisa. Dulu waktu kerusuhan ini, protes umat Islam terhadap KPU, Bawaslu yang kemudian mati 8, itu kan oleh pemerintah di take down itu. Kita nggak bisa ngirim WA, nggak bisa ngirim gambar, nggak bisa ngirim, tetapi ini sengaja tidak ada pembiaran, ya, dari pemerintah, sehingga gambar adegan loncatnya anak muda ke panggung dan kemudian mengayunkan pisau belatinya itu, pisaunya itu ke arah Syekh Ali Jabir, itu dibiarkan beredar. Memang itu tujuannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah, ya, berhati-hatilah terhadap orang gila. Saya dikirimi sebuah foto dari sumber saya di Kalimantan. Dia mengirimkan, dia sedang membaca Quran di satu pondoknya, di satu tempatnya, dan sambil membaca Quran menunduk sambil memakai peci khas daerah itu. Rupanya dia sebelah tangan kanannya menggenggam senapan laras panjang untuk mengantisipasi orang gila, katanya, yang berkeliaran di mana-mana. Satu foto yang sangat bagus untuk mengantisipasi orang-orang yang gila. Tapi orang gila itu pandai mencari sasaran, yaitu khusus para ustadz, para ulama, pengasuh pesantren, dan imam masjid. Itulah orang gila khas Indonesia. Oh, Indonesiaku.